sahabat RCK, pendengar setia di RCK. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai berjumpa. Salam jumpa kembali di pagi hari ini, di hari Sabtu yang cerah ini. Di sini juga ada narasumber yaitu hambanya Bapak Yehezkiel Dodi, Bapak Pastor Yehezkiel Dodi. Selamat pagi Bapak Pastor Yehezkiel Dodi. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati semua. Ada juga Bapak Pastor Saud Simamora. Selamat pagi, dipersilahkan menyapa. Shalom, selamat pagi pemirsa Radio Citra Kasih, pendengar yang ada di Palalangon, khususnya Sindang Jaya. Kita bertemu kembali. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati luar biasa nih hamba-hamba Tuhan yang cerah ceria, yang segar, suaranya juga menggelegar menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada saat ini, memberitakan firman Tuhan untuk narasumber, untuk memberkati bagi seluruh pendengar Radio Citra Kasih. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka acara ini. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukuran terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Untuk hari yang baru dan berkat yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami Tuhan hendak melangsungkan siaran ini kiranya memberkati bagi saudara-saudara kami, seluruh pendengar di Citra Kasih di Palalangon, Ciranjang. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kami akan membawakan sebuah pujian untuk Tuhan dan untuk saudara-saudara terkasih kita semua, pendengar radio Citra Kasih RCK Ciranjang Palalangon, yaitu kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Demikianlah pujian untuk Tuhan Yesus dan untuk saudara-saudara kami, pendengar radio Citra Kasih. Selanjutnya kami persilahkan yaitu hambanya Pastor Yehezkiel Dodi untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya persilahkan Pak. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar untuk minta hikmat dan pengurapan dari Tuhan. Bapa, saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami dapat renungkan bersama, sehingga kami bisa mengaplikasikan dalam segala kehidupan kami. Kami butuh pengurapan dari Roh Kudus untuk memberikan roh hikmat, roh pengenalan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa apapun yang mencoba mengambil benih firman Tuhan dari hati kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Saudaraku yang terkasih para pendengar Radio Citra
kasih yang ada dimanapun yang bisa menangkap siaran ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tema kita yang akan kita renungkan pada pagi ini adalah kasih yang sempurna. Baik, berbicara tentang kasih memang suatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang dapat kita nikmati, yang dapat kita harapkan juga dalam kehidupan kita. Kalau dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ada iman, ada pengharapan, dan kasih. Dan yang kekal selamanya adalah kasih. Berbicara tentang kasih sempurna adalah milik daripada Tuhan kita. Milik dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam nats yang akan kita renungkan. Di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Ayatnya yang 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal 3, ayat 8 sampai dengan ayatnya ke-13. Saya akan bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat itu?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka kumakan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan semua firman Tuhan. Haleluya. Baik, berbicara tentang kasih yang sempurna, ketika Allah mempunyai suatu konsep dalam penciptaan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, yang berkata bahwa mari kita jadikan manusia yang segambar, serupa dengan kita. Nah, pada waktu itu kemudian Allah membuat suatu bagian dari tanah liat, Kejadian 2 ayat 7, kemudian dia membuat dari tanah liat itu tentang keberadaan manusia. Saya akan bacakan Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu pendengar Radio Citra Kasih, sedemikian berharganya, sedemikian spesialnya manusia di hadapan Tuhan. Kita semua di hadapan Tuhan. Maka ketika Allah menciptakan manusia, bukan hanya dengan perkataan. Kalau kita perhatikan semua apa yang diciptakan di hari pertama sampai dengan hari ke-6, semuanya diperkatakan terjadilah, terjadilah, dan terjadilah. Tetapi begitu berharga dan spesialnya manusia di hadapan Allah, maka manusia diciptakan khusus dengan buatan tangan Allah. Ini adalah tanda kasih yang begitu sempurna dari Allah kepada manusia. Sehingga ketika Adam yang ciptaan awal dibuat oleh Tuhan, dia dibuat dari debu, dari tanah liat, kemudian dihembuskanlah nafas hidup ke dalam hidungnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang saat ini sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah bagian dari orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah bagian dari orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ketika Adam diciptakan, maka sesudah penciptaan itu, maka Adam mendapatkan fasilitas.
Adam diletakkan di Taman Firdaus, Taman Eden. Adam mempunyai semua fasilitas yang sudah disiapkan oleh Allah sebelum penciptaan terjadi. Demikian juga setiap kita. Ketika kita sudah lahir baru, kita diciptakan kembali oleh karena kasih Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, maka Allah sudah mempersiapkan berbagai macam fasilitas di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap fasilitas yang Tuhan siapkan tidak hanya berbentuk materi, tetapi segala hal fasilitas yang sudah Tuhan siapkan dapat kita nikmati. Makanya tema kita berbicara tentang hidup di dalam kasih yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menaruh Adam di Taman Firdaus, di Taman Eden, supaya hubungan antara Allah dengan Adam, dengan manusia itu tetap harmonis, supaya hubungan itu tidak terpisahkan, maka Allah memberikan satu rambu, satu aturan main. Yaitu dalam Kejadian 2, ayatnya ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ketika Allah menciptakan dan menaruh Adam di Taman Firdaus, supaya Adam bisa menikmati kasih yang sempurna dari Tuhan, maka ada satu rambu, ada satu aturan main yang membuat supaya hubungan Allah dengan Adam tidak terputus. Supaya hubungan mereka antara manusia pertama dengan Allahnya menjadi harmonis, yaitu tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kita perhatikan dalam fasilitas yang Tuhan berikan sangat luar biasa, apa yang ada di Taman Eden boleh dikerjakan, boleh diusahakan, dan boleh dinikmati oleh Adam. Hanya satu hal, supaya apa? Supaya hubungan mereka tetap terjalin, hubungan mereka tetap harmonis. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam pencobaan, kemudian jatuh di dalam dosa, ketika Hawa yang sudah diganggu atau diusik oleh ular, kemudian Hawa tergoda, dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan yang jahat. Kemudian dia memberikan kepada suaminya, memberikan kepada Adam, dan mereka jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah hanya sebatas ini kasih Tuhan yang sempurna kepada Adam dan Hawa? Apakah kemudian Tuhan melupakan Adam dan Hawa? Apakah Tuhan menjauh dari Adam dan Hawa? Ayat di dalam pasal 3, ayatnya yang ke-8 membuktikan bahwa Allah tetap welcome terhadap Adam dan Hawa. Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Sehingga ayat ke-8 berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sedemikian besar kasih Tuhan kepada Adam dan Hawa, sehingga ketika mereka terputus dari hubungan yang harmonis dengan Allah akibat dosa, maka Allah yang mengambil inisiatif. Allah yang menghampiri mereka di dalam Taman Firdaus. Tetapi akibat dosa yang sudah mereka lakukan, mereka mulai menjauhkan diri dari Allah, sehingga mereka bersembunyi. Dan ketika Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, di manakah engkau? Kemudian Adam menjawab, ketika kami mendengar langkahmu masuk ke Taman Eden, kami bersembunyi. Karena kami sudah merasakan bahwa hubungan yang sudah terjalin baik menjadi putus akibat dosa. Kami mendapatkan diri kami telanjang. Allah bertanya kepada mereka, dari mana engkau tahu bahwa engkau dalam kondisi telanjang? Nah,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada dia akan mendapatkan hukuman yang kekal. Kalau tadi kehidupan yang kekal, yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman yang kekal. Sekali lagi, akibat kasih yang sempurna dari Allah yang agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang sangat tulus, 100% tulus. Maka Allah yang tadinya melihat bahwa manusia sudah terjatuh dalam dosa. Kemudian dia memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang hadir dalam kehidupan di dunia, untuk membawa setiap manusia yang sudah berdosa. Filipi pasal 2 ayat 10 berkata, kita adalah buatan Tuhan yang diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus, supaya kita bisa melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ketika inisiatif daripada Allah melalui Yesus Kristus dalam program keselamatan, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka akan mengalami pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pasal 3 tadi, ketika percakapan antara Allah dengan Adam dan Hawa, seharusnya Adam dan Hawa pada waktu itu berkata, "Ya Tuhan, kami bersalah dan kami mohon ampun." Nah, inilah kelemahan manusia sampai hari ini. Ketika kita mengalami dosa, kita melakukan dosa, dan Allah yang welcome. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa setiap orang yang mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan dia akan mengampuni. Tetapi akibat kesombongan manusia, sehingga apa yang dilakukan Adam ketika dipertanyakan oleh Allah, dari mana engkau tahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Adam berkata, ini loh Tuhan, perempuan yang kau berikan kepadaku, inilah yang membuat aku berdosa. Bahasa kerennya adalah Adam ngeles. Adam yang harusnya berkata, iya Tuhan, saya sudah bersalah, saya sudah berdosa karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ampuni dosaku. Tetapi apa yang diperkatakan Adam, dia tidak mengakui dosa akibat kesombongan manusia. Ketika Allah berkata kepada Hawa, apakah engkau memakan buah ini? Hawa pun sama, tidak melakukan satu pengakuan dosa. Tetapi dia berkata, dia mempersalahkan ular. Ular yang ada ini yang membuat aku terjebak, yang membuat aku berdosa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menelaah, ketika kita mendalami, bahkan ketika kita akan menikmati dan ingin menikmati apa yang disebut kasih yang sempurna, Tuhan senantiasa welcome. Karena kita adalah biji mata Tuhan yang sangat-sangat berharga. Sehingga ketika kita yang sedang dalam kondisi dosa, maka Tuhan mengutus putranya yang tunggal. Bapa mengutus Yesus Kristus. Supaya membuat setiap kita diampuni ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah diampuni, kita sudah dipulihkan hubungan kita, maka Tuhan memberikan fasilitas dalam segala kehidupan kita. Apa itu? Berkat, penyertaan, pemeliharaan. Nah, manusia akan terjauh hubungannya dengan Tuhan akibat dosa. Tetapi ketika manusia senantiasa hidup, berkomunikasi dengan Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan, maka fasilitas yang Tuhan berikan dalam kasih-Nya yang begitu sempurna akan dinikmati oleh setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya bangsa Israel hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan bisa menikmati yang namanya kasih yang sempurna dari Tuhan, menikmati berkat, fasilitas yang Tuhan berikan, maka Tuhan memberikan 10 perintah Allah sebagai rambu-rambu, sebagai aturan main Tuhan, seperti apa yang dikatakan kepada Adam.
hanya dengan satu perkara, hanya dengan satu aturan main. Bangsa Israel yang sudah diberikan 10 perintah Tuhan, ternyata pun semuanya kalah. Dari 6.000 laki-laki yang berangkat dari Mesir, belum wanita dan anak-anak. Ternyata yang bisa masuk ke tanah perjanjian Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena dia tetap memegang aturan main Tuhan, koridor-koridor yang Tuhan berikan kepada Israel. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup dalam zaman anugerah? Sesudah kita mengenal Kristus, kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan kehidupan yang baru, maka Tuhan pun memberikan rambu-rambu, aturan main dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa senantiasa eksis bersama Tuhan, intim bersama Tuhan. Ada dua hal yang menjadi renungan kita, yang menjadi kesimpulan dalam bagaimana kita menikmati akan kasih yang sempurna dari Allah. Yohanes 14 dan Yohanes 16 berbicara tentang Yesus berkata kepada muridnya, ketika aku akan kembali kepada Bapa di surga, maka aku akan memberikan pengganti yang terbaik, yaitu siapa? Roh Kudus. Poin yang pertama berbicara bahwa ketika kita hidup di dalam kehidupan yang baru, yang senantiasa mendampingi kehidupan kita adalah Roh Kudus. Yang senantiasa memberikan penghiburan, penyertaan, yang senantiasa memberikan suatu nasihat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus dekat dengan kita. Roh Kudus bertahta dalam hati kita. Ya, kalau kita perhatikan Efesus 1 ayat 13, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaminannya apa? Adalah Roh Kudus. Ketika Allah memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu yang menjamin kehidupan kita sampai kepada penebusannya kekal. Dan dia ada tinggal dalam hati kita. Poin yang kedua, bagaimana Allah memberikan koridor. Bagaimana Allah memberikan aturan main supaya kita bisa hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam fasilitas Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, adalah berbicara tentang firman Tuhan. Saya akan bacakan dari 2 Timotius, pasalnya yang keempat. Ya, 2 Timotius, pasalnya yang keempat. Bagaimana Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita hidup dalam anugerah ini, dalam berkat Tuhan ini, maka sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan, kita bisa mengoreksi. Kita bisa diberikan pengajaran. Ya, 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kesimpulan awal yang kita renungkan pada pagi ini dari pembacaan Kejadian pasal 3, bagaimana kita mengerti tentang kejatuhan dalam dosa, supaya kita hidup tetap dalam kasih Allah yang sempurna, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, supaya kita bisa menikmati fasilitas berkat-berkat Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa berdiam di dalam hati kita, yang memberikan pengajaran, memberikan nasihat, memberikan pengoreksian terhadap kita. Dan yang kedua adalah Tuhan memberikan yang namanya firman-Nya untuk kita belajar. Karena firman itu mengajar kepada kita. Injil dan Alkitab ini menyatakan kesalahan, bagaimana mengoreksi kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Baik, puji Tuhan, demikian pemaparan yang awal yang akan dilanjutkan kemudian oleh Bapak Pendeta Saud Togar Simamora. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host.
Ya, terima kasih Bapak Pastor Yehezkiel Dodi. Sungguh sangat luar biasa firman yang disampaikannya dan untuk penjabarannya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan untuk narasumber kedua yaitu Pastor Saud Simamora. Saya persilakan Pak. Oke, Iya. baik. Selamat pagi para pendengar Radio Citra Kasih yang ada di Sindang Jaya, Cianjur, Palalangon, dan sekitarnya, dan juga yang menangkap siaran gelombang kami. Ya, saya akan mau menjelaskan juga apa yang telah diberikan oleh Pastor Yeskel Dodi, ya, kalau kita sudah terjatuh di dalam dosa. Jadi di sini kasih yang sempurna, ya. Kalau saya mau ini yang saya tertariknya itu yaitu di ayat 8 dan 9. Ya, sebelumnya ayat 7 ya. Saya baca dulu. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya di sini mereka sudah tahu bahwa mereka dan menyadari bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Sudah tidak mengerti lagi, tidak mau apa yang sudah dikatakan Tuhan. Jadi mereka menyadari, maka mereka menyemat pohon daun pohon ara, ya, dan membuat cawat. Artinya pakaian mereka terbuat dari daun pohon ara. Nah, di sini ayat 8 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bahwa pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Inilah yang tertarik, di manakah engkau? Dari tadi yang di ini Pastor Dodi tadi ya, dia ini inisiatif Tuhan. Maksudnya di sini pada hari yang sejuk, Tuhan sebenarnya mau berbicara kepada Adam dan Hawa. Dan sampai hari ini, walaupun kita sudah berdosa, terpisah dari di zaman Firdaus, terpisah, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Walaupun kita sudah terpisah, berdosa. Jadi dia mau menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Nah, di sini yang menariknya saya ini ya, dia berbelas kasihan kepada manusia itu. Ya, ini yang pertama ya, manusia yang pertama ini ya, Adam dan Hawa ya. Lihat, kita baca di dalam ayat 21 ya. Ayat 21, saya tetap di ranah di kejadian ini, bagaimana kasih Allah itu yang sempurna itu dia menyemat yang ini. Lihat, dia menyematkan kepada digantinya daun pohon ara itu yang disematkan kepada manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri artinya pohon ara, dari daun pohon ara itu mereka itu mau menutupi kesalahannya sendiri. Tapi Tuhan tahu, lihat. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Hukuman, tetap hukuman, berjalan. Tapi sebelum dia diusir, nah ini kejadiannya di sini lah ya. Sebelum diusir manusia ini, Adam dan Hawa, dia menyematkan pakaian dari kulit binatang. Ya, artinya memakaikannya. Nah, dari sini aja timbul belas kasihan Tuhan. Walaupun kau berdosa, Adam dan Hawa, kau akan kulempar ke bumi. Makanya dibilang terkutuklah engkau dari tanah itu, kamu akan berusaha untuk ini. Tapi Tuhan tetap sangat prihatin dan sangat mengasihi Adam dan Hawa. Jadi pakaian kulit binatang itu digantikan, dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Maka diusirlah mereka. Nah, ini dia. Jadi ini saudara-saudara pemirsa yang pendengar yang kami kasihi, ya, sampai sekarang
Tuhan itu mau, artinya Tuhan itu masih memikirkan kita. Dari keturunan kalau manusia pertama, Adam dan Hawa, dia sangat memperhatikan kita. Dia sangat memikirkan kita. Ya, bagaimana walaupun kita dalam keadaan dosa dan sangat terbatas, ada tembok, ya, itu dosa tadi. Kalau kita bilang di sini kan, ya, dosa membuat manusia itu terpisah dari Allah. Amin. Dosa membuat manusia itu harus terusir. Nah, ini udah terusir kan? Dari Taman Eden. Dosa itu mendatangkan maut. Maka Tuhan makanya berjanji, dia memberikan pakaian kulit tadi, kulit binatang. Berarti pakaian kerohanian kita itu masih melekat di dalam tubuh kita. Menjadi kalau kita ambil sinkronisasinya, makanya Tuhan mengingatkan kita perjamuan kudus, ya kan? Ya kan, darah dan daging. Inilah dagingku, inilah darahku. Jadi itu terbelenggu, artinya terpakai di dalam diri kita. Walaupun kita sudah berdosa, lihat sempurnanya Allah itu. Sempurnanya Tuhan itu. Kita sudah terusir, dia tetap mengasihi kita. Sampai sekarang dia tetap memikirkan kita. Para pemirsa, pendengar yang budiman, ya, di Palalangon ini ya dan sekitarnya, ya. Tuhan mau memikirkan kita bagaimana biar supaya mereka ini Tuhan, biar mereka bisa mengerti dan tahu dan masuk kembali bersama-sama. Damai sejahtera itu ada di Taman Firdaus. Nah, dia sampai sekarang ini. Makanya setiap kita berdoa, nah, karena terpisah kita dari dosa dari Allah, karena dosa, kita terus minta ampun dan memohon. Nah, jadi inisiatif Tuhan ini ya di ayat 18, 19, 8 tadi dan ayat 9 tadi. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau, hai pendengar radio Citra Kasih Palalangon? Dengarkanlah aku." Kalau kita ambil sinkronnya, "Hai Israel, hai bangsa-bangsa, hai orang-orang percaya, dengarkanlah aku ini. Akulah Tuhan Allahmu." Sebenarnya engkau bisa, kita semua ini, pada saat itu kita mati bisa selesai. Tapi karena tugas, ya, Allah itu, karena dia merasa kasihan, terlempar kita dari Taman Eden, artinya dari Taman Firdaus, dilempar ke dunia ini. Dan jadi berdosa. Maka saat ini kita susah payah. Untuk berdoa juga kadang-kala kita mengeluh. Tidak sampai kepada Bapa. Nah, lihat kejadian di dalam ini anak-anaknya manusia pertama, ada Adam dan Hawa. Ya, Habel dan Kain, lihat. Nah, dari situ bukti bahwa Habel masih ada pakaian yang disematkan Tuhan itu. Dia mempersembahkan korban sepenuhnya. Itu salah satu contoh dari keturunan dari Adam dan Hawa. Habel, lihat ya. Lihat Kain nggak dididahkan. Karena apa? Sembrono. Ya. Dan juga Habel inilah yang membawa pakaian itu. Dan sekarang ini kita juga harus, ya, apa yang Tuhan memikirkan kepada dia memikirkan kita juga harus memikirkan apa yang dia pikirkan. Amin. Nah, mendengar. Jadi yang kedua, kalau saya lihat di sini ya, di dalam ayat 8 dan 9, saya tetap konteks di Kejadian, ya. Allah mau berbicara kepada kita. Karena itu kita harus, sudahlah, kalau kita sudah ini berdosa, kita berusaha untuk hidup kudus kepadanya. Justru karena kita harus Allah mau berbicara kepada kita. Kenapa? Kita kalau terus berbicara kepadanya, bagaimana kayak bapak sama anak ya, atau hubungan suami dan istri selalu bercakap-cakap, itu kan ada hubungan yang harmonis. Tuhan mau menunjukkan kepada manusia itu, yuk kita berdamailah, yuk. Aku mau menunjukkan sebagaimana kita waktu yang di Taman Firdaus itu loh, para pemirsa, berdengar, termasuk saya juga. Yuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan titahku, katanya.
Amin. Nah, di sini Tuhan mau berbicara. Kalau lebih spesifiknya lagi, saya mau baca di dalam ayat Ulangan 6 ya. Nah, ini Ulangan 6 ayat 1 sampai 4 saya bacakan aja ya, cepat saja ya. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya. Artinya Allah sudah mengusir dari Taman Eden. Inilah yang diperintahkan. Kemanapun kamu, hai manusia yang sudah kami pergi anak cucunya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Di ayat ketiga, maka dengarlah hai orang-orang Cianjur dan pemirsa pendengar yang mendengarkan gelombang siaran radio Citra Kasih. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, nah Tuhan juga menyatakan kepada kita, dengarlah hai orang Israel, hai orang-orang pendengar Citra Kasih, radio Citra Kasih di Palalongan, Sindang Jaya, dan juga yang menangkap siaran radio ini. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Jadi masih sekarang ini Tuhan memikirkan kita. Sebenarnya kalau kita dalam hukuman, kalau udah dihukum selesai, ya kan? Tapi Allah punya kasih di sini. Inilah sempurnanya Dia, ya. Dia selain Dia untuk memikirkan kita, dan juga kita harus memikirkan Dia dong. Amin. Dia, iya dong, harus kita memikirkan dong, iya kan? Apa sih kemauan Allah untuk hidupku ini? Apa sih rencana Allah untuk aku misi ke Cianjur? Mau yang ada di dalam hidupku ini? Apa maksudmu Tuhan? Tanya. Jangan seperti yang Adam tadi. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang memberikannya makan, ku makan. Wah, udah saling tuduh menuduh jadinya. Jadi, yuk sudah kejadian yang ada di dalam tiga ini tadi, ya Adam dan Hawa. Oke, kita mulai dari sekarang, yuk kita hubungan kepada Allah terus tetap kita lakukan setiap pagi, ya, karena Allah selalu mau berbicara kepada kita. Allah sedang memikirkan kita sampai pada hari ini. Dan yang ketiga sebagai penutup, Allah mengetahui, ya, karena kita orang yang lemah, yang tadi dia bilang Pastor Dodi tadi ya, kita ini debu tanah. Dia tahu kita ini diciptakan dari debu tanah. Dia tahu bahwa kita ini orang yang sangat rentan, sangat lemah. Karena dia karena dia sudah mengetahui itu, maka dia tahu bahwa manusia itu suka terpengaruh atau menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, menyimpang dan memberontak ke perintah Tuhan, tapi dia tetap mengasihi. Amin. Dia tetap menyematkan kulit dari binatang tadi. Dia pakaikan agar kita menyadari. Terus dia dengan kasihnya yang sempurna itu menasehati kita. Karena kita ini orang yang sangat rentan. Atau kita ini adalah ciptaannya debu tanah. Makanya dia tahu betul. Makanya dia akan mau menolong kita. Tergantung kepada kitanya. Kalau kita tidak mau dituntun oleh kuasa Tuhan, yang disebut tadi dituntun dengan kuasa Roh Kudus, maka hancurlah kita. Selesailah kita. Kalau kita mau berbalik kembali, bertobat, yuk kita tanggalkan. Kita jangan sekali lagi
Jangan sekarang ini kita pakai pakaian daun pohon ara itu. Tanggalkan itu. Mari kita pakai daun dari kulit binatang, pakaian yang dari kulit binatang itu yang sudah diberikan kepada kita. Jadi para pemirsa, yuk mari kita bersama-sama ya. Tuhan lagi memikirkan kita sekarang ini. Apa yang kita pikirkan sekarang kepada Tuhan? Bagaimana rencana Tuhan bagi kita? Tuhan mau berbicara kepada kita. Dan ingat, Tuhan sangat tahu permasalahan kita, pribadi kita, siapa kita di hadapan Dia. Karena itu, mari kita menjalankan hubungan lagi kepada Tuhan agar harmonis seperti sejak Tuhan menciptakan manusia itu, Adam dan Hawa, kembali di Taman Firdaus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bu Ari. Ya, terima kasih untuk hambanya Pastor Saud. Luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Dan untuk Pastor Dodi, saya tadi ada catatan di sini, yaitu Adam, Hawa, dan ular. Di sini manusia itu kalau salah itu tidak meminta ampun ya tadi ya, tetapi malah saling menyalahkan. Adam menyalahkan perempuan, si perempuan menyalahkan ular. Begitu pula di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu banyak gengsinya ya Pastor ya. Banyak gengsinya, aku tidak bersalah, begitu loh. Bukan langsung minta maaf, saling mengakui kesalahan masing-masing, apalagi di dalam rumah tangga, aku tidak bersalah. Satu-satunya juga semua merasa tidak bersalah. Tetapi kalau kita saling mohon ampun, saling mengakui kesalahan, padahal di situ eh, kasih Tuhan itu sempurna ya untuk diri kita ya. Apalagi Tuhan juga menitipkan Roh Kudus untuk menghibur kita. Dan bagi yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Mendapatkan hidup yang kekal yaitu percaya kepada Yesus ya. Karena Yesus ini yang menyelamatkan kita semua. Dan bagi yang tidak percaya, tidak mendapatkan hidup yang kekal. Nah itu sungguh sangat disayangkan ya Pastor Yehezkiel Dodi apabila kita semua tidak percaya. Percaya kepada Yesus, yaitu Isa Al-Masih, keturunan dari manusia pertama kan ya, dan itu Allah sendiri yang turun ke dunia ini. Kalau tidak ada Yesus Kristus, kita tidak akan mendapatkan keselamatan, tetap terjatuh di dalam dosa begitu ya. Mohon penjelasannya lagi yang lebih jelas Pastor Yehezkiel. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bu Hari. Ya, memang berbicara tentang apa yang dikatakan Pastor Simamora tentang kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam segala kehidupan manusia. Ini yang membuat kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang hidup. Karena kita memiliki pribadi Allah atau Tuhan yang penuh ditanya oleh Allah, dia melempar panahlah akan kau makan seumur hidupmu. Konon cerita,
Ketika ular ini belum dikutuk oleh Allah, dia punya kaki. Tetapi ketika dia sudah dikutuk oleh Allah, maka ular yang tadi berkaki tidak mempunyai kaki dan berjalan dengan perutnya. Kalau kita perhatikan antara murid Tuhan, Petrus dan Yudas, sama-sama membuat suatu kesalahan. Ketika mereka meninggalkan Yesus, ketika mereka menyerahkan Yesus, tetapi yang luar biasa, Petrus mau mengaku dosa. Sehingga Petrus dipulihkan. Yohanes pasal 21 berbicara tentang ketika Allah menguji kembali akan kasih Kristus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan ketika itu, pulihlah kehidupan Petrus sehingga dia begitu luar biasa mengasihi Tuhan. Tetapi Yudas, dia tidak pernah mengaku dosa. Ketika dia menjual Yesus, bahkan harusnya dia mengaku dosa karena Allah tetap welcome. Tetapi apa yang dilakukan si Tuhan yang sempurna. Demikian Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Pastor Dodi. Dan catatan di saya tadi dari Pastor Simamura, kita melakukan yang setia. Setia yaitu setia kepada Tuhan ya Pastor, dan mendengarkan perintah Tuhan. Allah mengetahui kelemahan kita. Dan walaupun salah, Tuhan tetap mengasihi kita, menyayangi kita ya. Tuhan memberikan pakaian bukan dari daun. Kalau daun kan cepat robek ya. Tuhan memberikan dari kulit binatang. Nah, kulit binatang ini sangat kuat. Kulit binatang sangat kuat dan bahkan sampai sekarang dipakai ya sebagai jaket, sebagai tas, itu dari kulit binatang. Kalau dari kulit binatang kok wah mahal begitu ya. Itu maksudnya bagaimana tuh Pastor? Dengan pakaian dari kulit binatang kalau untuk kita pada saat ini Ya, boleh. ya pengertiannya ya itu dia, makanya puji Tuhan. Ya dari kulit binatang itu kan karena kalau yang Ibu Ari bilang tadi ya, eh, jadi ada jaket dari itu inisiatifnya manusia. Karena Tuhan juga berinisiatif, makanya tadi Tuhan berbicara kepada kita. Dia mau berbicara kepada kita, kita juga berbicara kepada dia. Maka terciptalah itu adalah bahasa. Artinya di sini turut secara yang saya dapatkan, tafsiran yang saya inilah dagingku. Benar-benar dagingku ini adalah kekal, sempurna. Makanya kita menjadi darah dagingnya Tuhan.
Maksudnya, nah kalau dari saya ambil di sini ya, penyematan kain dari pakaian dari kulit binatang itu tadi, gitu loh. Karena dari inilah daging-daging dari yang ada yang kuciptakan itu di Taman Eden itu tidak kekal. Itu untuk memenuhi untuk menyempurnakan, artinya untuk kebutuhan kita sebagai manusia yang sekarang ini di dunia yang kita manfaatkan, ya, kayak binatang-binatang seperti ayam, ya kan, termasuk B1 atau B2 hajar semua kan gitu. Nah, itu lengkap. Tapi kalau kita memang benar-benar, ya, darah dan daging itu yang kita lakukan benar-benar di dalam perjamuan kudus kita itu, itulah yang membuat kita menjadi hidup yang kekal. Itulah yang membuat kita menjadi satu kepada Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan mau berbicara kepada kita sampai saat ini. Tuhan mau sedang memikirkan kita sampai hari ini. Bagaimana manusia ini agar terlepas dari belenggu dosa itu tadi. Dengan cara ya itu tadi. Jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena ini adalah benar-benar dagingku. Dan juga anggur yang melambangkan ini darahku. Makanya di dalam salib itu dia sudah menebus kita. Jadi jangan lagi. Jadi kalau menurut dari ini ya, kalau saya ini ya, disalib Tuhan Yesus disalib, kan itu ditombak dia kan. Darah dan air kan. Nah, itu melambangkan ini. Artinya Tuhan mau mengingatkan kita sama seperti kita pada saat kita kejadian 3 tadi, Adam dan Hawa. Ya, dia menyematkan langsung kulit binatang itu kepada kita. Nah, sekarang dia mengasihkan ilustrasi itu, inilah dagingku, darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka kalau kita terus tetap diingat, kita mengingat akan perintah Tuhan. Makanya itu yang tadi dibilang, Tuhan sedang memikirkan kita. Karena kita harus memikirkan juga kepada apa yang dimau Tuhan, Tuhan mau kepada rencana kita. Melalui apa? Nah itu tadi, karena kita selalu mengingat tubuh dan darahnya, maka kita akan teringat akan Allah. Allah juga mengingatkan kita. Kan begitu. Ya, jadi itu kalau menurut dari pakaian dari kulit binatang tadi ya. Jadi jangan kena binatang kayaknya terlalu ini juga ya. Tapi itu kan ciptaan Tuhan ya. Jadi yang jelas daya sinkron dari kulit ya, pakaian dari kulit binatang, salah satunya adalah itulah dia perjamuan kudus, sinkronnya ke situ. Kalau yang di dalam yang lain, ayat-ayat yang lain, perjanjian lama menjadi manusia baru, kan begitu. Ya kan, karena kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Taurat Tuhan kita lakukan dengan berdoa, bersaat teduh, meminta ampun kepada Tuhan kalau kita berdosa. Jadi inilah ya pengertian dari kulit binatang, ya, dari sinkronnya ke perjamuan kudus. Kalau saya ini ke sana larinya. Amin. Terima kasih. Boleh saya tambahkan Terima sedikit? kasih. Saya tambahkan sedikit, Bu Ari. Bolehkah saya tambahkan sedikit Ya, apa yang ya. disampaikan Pak Saud? Baik, Ya. Pastor. Dalam ayat 21 tadi, tolong digarisbawahi kata-kata membuat. Dan Tuhan Allah membuat pakaian. Kata membuat itu berarti dilakukan oleh tangan Allah. Padahal Allah yang Maha Kuasa itu bisa berfirman, jadilah pakaian. Tetapi sedemikian begitu kasihnya Allah kepada Adam dan Hawa sehingga dia membuat. Esensi membuat itu berkata tentang dalamnya kasih Tuhan kepada manusia, terutama manusia pertama Adam dan Hawa. Jadi bukan berfirman, jadilah pakaian, tapi Allah membuat. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pastor untuk Thank you. penjelasannya yang sangat gamblang. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, saya akan membacakan pengumuman, yaitu pengumuman siaran radio Citra Kasih dari kami, Terang Eklesia Ministry ini pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu ya, dari pukul 6.30 hingga sampai 7.30. Dan penerimaan siswa, yaitu yang untuk belajar di dalam penginjilan masih dibuka. Dan pengumuman untuk doa fajar. Doa fajar kami ini umum.
doa fajar pada setiap hari dari hari Senin sampai hari Senin tidak akan pernah libur karena kita pun juga makan sarapan tidak pernah libur ya. Kita jadi setiap hari harus santapan yaitu memakan rohani. Dan ini untuk umum dari pukul 4 hingga pukul 5. Dan doa fajar ini kita digerakkan Tuhan untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, negara kita. Memohon belas kasihan kepada Tuhan agar negara kita damai sejahtera. Demikian, Pastor, untuk selanjutnya doa tutup dan berkat dan mendoakan saudara-saudara kita, pendengar Radio Citra Kasih, Pastor. Silakan Bapak Pastor Yehezkiel Dodi. Saya serahkan kepada Pastor Saud Simamora untuk doa penutup dan berkat. Oh iya, baik-baik. Silahkan, Oke. Pastor. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih dan puji syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu kalau Engkau terus tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan, bagi para pendengar, pemirsa yang ada di siaran kami ini, yaitu Radio Citra Kasih di Palalangon ini. Tuhan, Kau berkati bagi mereka, para pendengar-pendengar, dan juga kami yang ada di studio ini, Tuhan. Kau berkati kami, Kau tuntun kami, Kau bimbing kami, Tuhan, agar memang benar-benar kasih-Mu itu sempurna bagi kami. Karena itu, Tuhan, ajarkan kami, Tuhan, agar kami terus tetap bersekutu dengan-Mu, apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, dan kami juga akan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, Bapa, dan juga Tuhan, kami berdoa, Tuhan, buat seluruh yang ada di kota Palalangon dan sekitarnya, Sindang Jaya. Tuhan, Kau berkati, Tuhan, Kau pimpin, Tuhan, Kau bimbing. Urapi mereka dengan kasih-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas Palalangon dan Sindang Jaya sekitarnya, Tuhan. Tuhan, Kau berkati siaran radio kami ini, Radio Citra Kasih, yang mengkoordinir Bapak Haji, Tuhan. Tuhan, Kau berkati, Engkau tambah-tambahkan roh marifat baginya. Tuhan, Kau urapi, Tuhan, keluarganya, rumah tangganya, dan juga seluruh keluarganya, dan juga seluruh panitia ataupun siaran radio yang sudah berbaik hati memberikan siaran ini, Tuhan, Radio Citra Kasih ini. Tuhan, Kau berkati seluruhnya, mulai dari multimedia dan juga seluruh alat-alat yang dipakai. Kuduskan, sucikan, agar bermanfaat untuk siaran-siaran berikutnya, siaran-siaran yang lainnya, Tuhan. Engkau berkati, dan juga kami berdoa, Tuhan, jikalau Engkau berkenan, Tuhan, Engkau kirimkan donatur-donatur agar Radio Citra Kasih yang ada di Palalangon ini semakin berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dan juga bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Sebentar lagi 2024, Tuhan, kami akan memilih kepala negara kami, dan secara serentak DPRD dan DPR. Tuhan, Kau berkati, dan juga seluruh panitia yang sudah dibentuk, panitia KPU ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati, dan juga multimedia, dan juga jaringan-jaringan internet. Tuhan, kuduskan, dan juga penghitungan suara nantinya, Tuhan, secara manual di KPU. Tuhan juga memberkati. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Siapapun presidennya nantinya, kami akan terima, karena itu sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu terjadi atas perintah-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami, Tuhan, Kau pimpin kami, Kau bimbing kami. Dan juga Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Yaitu mari kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Karena itu, pergilah, jadilah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kasih karunia kepada Bapa Surgawi dan kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai mulai dari sekarang dan sampai Maranatha. Bersama kita katakan amin. Silakan Ibu Ari. Amin.